Selamat pagi, saudara-saudaraku yang terkasih. Kali ini saya akan membawakan kesaksian The Last Prayer nomor 6, nomor 6. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru, pagi yang baru, dan hamba-Mu, mohon kiranya Engkau sumputkan hamba-Mu di belakang salib-Mu, dan urapi kami semua yang mendengarkan, dan berkati semua pelayan-pelayan hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Tutup bungkus kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa, amin. Stroke 3 tahun. Mari kita baca yang selalu menjadi ayat pegangan saya, yaitu Yesus diurapi dari Matius 26 ayat yang ke-10 sampai 13. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." 11. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. 12. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Ayat 13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Posisi saya pada saat itu ada di Surabaya, dan saya menerima telepon dari seorang ibu yang suaminya sudah didoakan 3 bulan yang lalu, dan malam itu dia mengatakan bahwa ada sahabatnya sakit dan sudah tidak bisa apa-apa. Stroke selama 3 tahun, dan sudah dilayani beberapa hamba Tuhan, dan mereka sekeluarga adalah keluarga dari Katolik. Memang pelayanan saya adalah interdenominasi dan juga interagama. Tuhan memberikan pada saya mempersiapkan orang-orang yang benar-benar untuk dilepaskan walaupun sedang sakit. Saya naik kereta ke Jakarta, dan keesokan harinya saya dijemput oleh saudaranya untuk menuju rumah mereka. Menurut istrinya, saya adalah hamba Tuhan ke-13, termasuk di dalamnya ada 2 paranormal. Angka keberuntungan 13. Saya mulai sore melayani dari istrinya terlebih dahulu, lalu anaknya untuk dilayani pelepasan, dan baru kepada suaminya. Apa yang Tuhan taruhkan pada hati saya lakukan. Bagaimana melayani orang yang sakit, yang sama sekali sudah parah dan tidak bisa apa-apa. Kepekaan diperlukan di sini untuk membuang semua apa yang ada dalam tubuh Bapak yang terbaring tanpa daya ini. Dengar-dengaran suara Roh Kudus sangat diperlukan, agar apa yang ada dalam diri orang sakit yang tidak berdaya yang kita layani keluar dan melegakan yang kita layani. Kuasa doa yang kita naikkan akan luar biasa bila dengan hati yang benar kita naikkan. Saya sendiri melayani hanya bersama Tuhan Yesus. Sore itu sampai malam hari ada 9 orang termasuk yang sakit yang saya layani. Kalau tanpa Tuhan Yesus, tenaga saya tidak ada. Karena bukan tenaga yang capek, tapi roh yang melawan kuasa-kuasa kegelapan itu. 9 orang. Dari sore jam 4, jam 5 saya ditutup bungkus oleh Tuhan Yesus, karena saya tidak membawa tim, karena tim ada di luar kota semua. Dan luar biasa pekerjaan Tuhan pada keluarga besar tersebut. Doa pertama selesai bagi yang sakit. Masa lalu yang rumit, kawin cerai, perselisihan antar keluarga, pertengkaran antar keluarga, bisnis yang jatuh, kepahitan dan ego yang tinggi yang tidak mau saling kalah, semua diselesaikan oleh Tuhan malam itu. Selang seminggu saya melayani untuk yang kunjungan saya yang ketiga, dan saya katakan malam itu adalah doa pelayanan saya yang terakhir. Saya katakan pada istri dan anaknya bahwa pelayanan saya sudah selesai untuk Bapak. Lagi-lagi penyelesaian di antara suami, istri, dan anak saling mengampuni. Juga saling mengampuni di antara saudara mereka.
Semua pengalaman pahit yang mereka hadapi diselamkan, ditenggelamkan, agar mereka menjadi manusia yang betul-betul baru dan berjalan bersama Tuhan Yesus. Istri dapat menerima semua masa kelam suaminya, dibereskan dengan keluarga pihak suaminya juga. Yang terjadi sering kali gesekan-gesekan di antara mereka, kakak ipar, adik ipar, pertengkaran, perselingkuhan. Di situ Tuhan bereskan. Mempersiapkan orang untuk ke surga. Lukas 10 ayat 20, tidak tahukah kamu bahwa namamu terdaftar di surga? So, harus dibereskan semuanya. Kalau kita memang betul-betul ikut Tuhan Yesus, mau ke surga. Selang seminggu, saya mendapatkan telepon. Halo Mam, Bapak sudah diangkat oleh Tuhan Yesus dengan indah. Suara istrinya dan saudaranya pun menelpon. Kremasi akan dilakukan lusa, Mam. Lalu sahut saya, kiranya Tuhan menguatkan dan maaf saya tidak dapat hadir ya. Selain masalah COVID, saya juga ada di luar kota. Tuhan Yesus memberkati ya Bu. Kuat dan bersuka cita ya. Bapak sudah berserta dengan Tuhan Yesus lebih dulu dari kepada kita. Yesus luar biasa. Yang disiapkan bukan kita anak-anak yang sehat dan ditawarkan menjadi manusia baru. Akan tetapi yang tidak berdaya di tempat tidur dan tidak bisa melakukan apapun. Dipersiapkan Tuhan untuk menjadi kudus dan dipersiapkan pengangkatan dengan keadaan tubuh baru, hati baru. Dan walaupun jasmani terbaring sakit, Yesus menyiapkan semua menjadi sembuh dan hati yang disembuhkan, agar kita layak mendiami surga bersama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu pada kami semua. Terima kasih atas penyiapan pada kehidupan kami. Berkati pelayan hamba Tuhan. Dari gembala, evangelis, pengajar, dan siapapun mereka yang bekerja di ladang-Mu, berkati dan urapi mereka dengan kesehatan dan keperluan jasmani maupun rohani mereka. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami dan presiden, menteri-menterinya serta aparat dari TNI dan Polri dan semua jajarannya. Jauhkan dari segala perbedaan dan biarlah kami dipersatukan saling toleransi satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati Indonesia. Tenaga medis Kau berkati mereka pasukan paling depan untuk pada saat ini, untuk memerangi COVID-19. Persiapkan kami sebagai anak-anak-Mu yang baru dan melayani selama kami masih hidup, baik dengan apa yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.